Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang logika. Sesuai mind map materi pembelajaran matematika diskrit yang telah dibahas pada video sebelumnya, video pengantar matematika diskrit, materi pertama yang akan dibahas adalah logika. Menurut Alex Lanur, logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus atau tepat. Sedangkan Puspo Projo mendefinisikan logika sebagai ilmu dan kecakapan menalar, berpikir dengan tepat. Logika adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bentuk bahasa atau pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Nilai benar atau salah suatu pernyataan disebut sebagai nilai kebenaran pernyataan tersebut. Sebagai contoh, sebuah kalimat, buah durian rasanya enak. Enak bagi siapa? Tentu bagi yang menyukai. Bagi yang tidak menyukai, tentu durian rasanya tidak enak. Artinya apa? Artinya tergantung selera orang. Selanjutnya, X ditambah 3 sama dengan 9. Apakah X ditambah 3 sama dengan 9? Ya tergantung X. Kalau X-nya sama dengan 6, maka X ditambah 3 sama dengan 9 bernilai benar. Tetapi kalau X tidak sama dengan 6, maka X ditambah 3 sama dengan 9 bernilai salah. Kalimat yang belum bisa diketahui kebenarannya, apakah benar atau salah, disebut dengan kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung variabel peubah sehingga nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Kalimat ini masih menjadi kalimat terbuka. Tidak ada yang tahu apakah kalimat itu benar atau salah. Contoh selanjutnya, Sungai Bengawan Solo di Pulau Jawa. Kalimat itu pasti bernilai benar. Kenapa? Karena Sungai Bengawan Solo ada di Pulau Jawa. Selanjutnya, 5 lebih kecil 10. Kalimat itu tentu bernilai benar karena 5 lebih kecil dari 10. Selanjutnya, ibu kota Indonesia adalah Yogyakarta. Kalimat itu tentu bernilai salah karena ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Minus 4 lebih besar minus 1. Kalimat itu juga bernilai salah karena minus 4 lebih kecil dari minus 1. Sebuah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah, disebut dengan kalimat tertutup atau sebuah pernyataan atau proposisi. Nilai kebenaran suatu pernyataan sangat bergantung pada realitas atau fakta yang sebenarnya terjadi. Terdapat dua jenis proposisi atau pernyataan, yaitu pernyataan sederhana dan pernyataan majemuk atau kompleks. Pernyataan sederhana adalah pernyataan yang tidak mengandung kata hubung. Sedangkan pernyataan majemuk
adalah pernyataan yang terdiri atas satu atau lebih pernyataan sederhana dengan menggunakan kata hubung. Operator logika digunakan untuk menghubungkan pernyataan membentuk suatu pernyataan majemuk. Sederhananya, operator logika adalah kata sambung atau kata penghubung. Beberapa operator di dalam logika, yang pertama negasi, selanjutnya konjungsi, disjungsi, eksklusif or, implikasi, dan biimplikasi. Varian implikasi ada 3, yang pertama konvers, invers, dan kontraposisi. Kita mulai dari negasi. Negasi dapat disebut sebagai kebalikan dari proposisi atau pernyataan. Jika pernyataan atau proposisi awal A bernilai benar, maka pernyataan negasinya atau not A adalah salah. Setelah mempelajari negasi atau ingkaran, selanjutnya kita akan mempelajari pernyataan majemuk dengan operator konjungsi. Operator konjungsi digunakan untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang dihubungkan menggunakan kata dan. Dua pernyataan A dan B dapat membentuk suatu pernyataan majemuk dengan operator konjungsi and atau dan. Sebagai contoh, pernyataan A, Galih naik sepeda, dan pernyataan B, Ratna naik sepeda, sehingga membentuk suatu pernyataan majemuk, Galih dan Ratna naik sepeda. Berikut adalah tabel kebenaran konjungsi. Jika pernyataan A bernilai salah atau false, dan pernyataan B bernilai salah atau false, maka A dan B bernilai salah atau false. Jika pernyataan A bernilai false dan B bernilai benar atau true, maka A dan B bernilai false. Jika pernyataan A bernilai true dan pernyataan B bernilai false, maka A dan B bernilai false. Selanjutnya, jika pernyataan A bernilai true atau benar dan pernyataan B bernilai true atau benar, maka pernyataan majemuk A dan B bernilai benar atau true. Kesimpulannya, konjungsi bernilai benar ketika pernyataan A dan pernyataan B bernilai benar. Selanjutnya kita akan mempelajari pernyataan majemuk dengan operator disjungsi. Disjungsi digunakan untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang dihubungkan menggunakan kata atau. Dua pernyataan A dan B dapat membentuk satu pernyataan majemuk dengan operasi atau operator atau. Sebagai contoh, pernyataan A, mesin motor saya rusak. Pernyataan B, karburator motor saya rusak. Pernyataan A dan B dapat membentuk pernyataan majemuk, mesin atau karburator motor saya rusak. Berikut adalah tabel kebenaran disjungsi. Jika pernyataan A bernilai salah atau false dan pernyataan B bernilai salah atau false, maka A atau B bernilai false atau salah. Selanjutnya, jika pernyataan A bernilai false dan pernyataan B bernilai benar atau true, maka pernyataan majemuk A atau B bernilai true. Selanjutnya,
jika pernyataan A bernilai true dan pernyataan B bernilai false, maka pernyataan majemuk A atau B bernilai true. Selanjutnya, jika pernyataan A bernilai true dan pernyataan B bernilai true, maka pernyataan majemuk A atau B bernilai true. Kesimpulannya, operator disjungsi akan bernilai true jika salah satu atau keduanya bernilai true. Selanjutnya kita akan mempelajari operator exclusive OR atau XOR. XOR adalah relasi OR atau relasi disjungsi yang digunakan secara eksklusif. XOR A dengan B bernilai benar jika salah satu proposisi atau pernyataan bernilai benar, tetapi bukan keduanya. Sebagai contoh, pernyataan A, pemenang mendapat hadiah mobil. Pernyataan B, pemenang mendapat hadiah uang tunai. Maka akan membentuk pernyataan majemuk eksklusif OR, pemenang mendapat hadiah mobil atau uang tunai. Catatannya, pemenang hanya boleh mengambil hadiah mobil atau hanya boleh mengambil hadiah uang tunai. Hanya salah satu. Berikut adalah tabel kebenaran eksklusif OR. Jika pernyataan A bernilai false dan pernyataan B bernilai false, maka pernyataan majemuk A XOR B bernilai false. Jika pernyataan A bernilai false dan pernyataan B bernilai true, maka pernyataan majemuk A XOR B bernilai true. Jika pernyataan A bernilai true dan pernyataan B bernilai false, maka pernyataan majemuk A XOR B bernilai true. Selanjutnya, jika pernyataan A bernilai true dan pernyataan B bernilai true, maka pernyataan majemuk A XOR B bernilai false. Kesimpulannya, eksklusif OR bernilai true jika salah satu bernilai true. Selanjutnya kita akan mempelajari operator implikasi. Implikasi digagas dengan tujuan membuktikan bahwa makna dari suatu proposisi bukan hanya benar dan salah saja, namun ada keterkaitan dengan konsekuensi di dalamnya. Implikasi merupakan logika matematika yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat menggunakan kata penghubung jika dan maka, di mana A adalah proposisi pertama yang menjadi syarat, sedangkan B adalah proposisi kedua yang menjadi konsekuensi dari proposisi pertama. Implikasi memainkan peran kunci dalam argumen logis yang menunjukkan hubungan sebab akibat, atau dalam kalimat dapat dituangkan sebagai kata jika dan maka. Dua pernyataan A dan B dapat membentuk suatu pernyataan majemuk dalam bentuk jika A maka B. Sebagai contoh, pernyataan A, Agus belajar secara online. Pernyataan B, Agus dapat belajar di rumah. Sehingga dapat membentuk pernyataan majemuk jika Agus belajar secara online, maka Agus dapat belajar di rumah. Berikut adalah tabel kebenaran implikasi. Jika pernyataan A bernilai false dan pernyataan B bernilai false, maka pernyataan A implikasi B bernilai true. Jika pernyataan
A bernilai false dan pernyataan B bernilai true, maka pernyataan A implikasi B bernilai true. Selanjutnya, jika A bernilai true dan pernyataan B bernilai false, maka A implikasi B bernilai false. Jika pernyataan A bernilai true dan pernyataan B bernilai true, maka A implikasi B bernilai true. Kesimpulannya, jika pernyataan konsekuensinya bernilai false, maka A implikasi B bernilai false. Selanjutnya kita akan mempelajari operator biimplikasi. Biimplikasi adalah logika matematika yang ditandai dengan penggunaan kata jika dan hanya jika maka. Biimplikasi benar hanya jika dua pernyataan A dan B keduanya benar atau keduanya salah. Jika salah satu pernyataan salah, maka biimplikasi bernilai salah. Dua pernyataan A dan B dapat membentuk suatu pernyataan majemuk dengan operasi biimplikasi jika dan hanya jika A maka B. Sebagai contoh, Jokowi menang pemilu pada 2019. Pernyataan A. Pernyataan B, Jokowi akan menjadi presiden mulai tahun 2019. Pernyataan A dan B dapat membentuk pernyataan majemuk biimplikasi jika dan hanya jika Jokowi menang pada pemilu 2019, maka dia akan menjadi presiden mulai tahun 2019. Berikut adalah tabel kebenaran biimplikasi. Jika pernyataan A bernilai false dan pernyataan B bernilai false, maka biimplikasi AB bernilai true. Jika pernyataan A bernilai false dan pernyataan B bernilai true, maka biimplikasi A dan B bernilai false. Jika pernyataan A bernilai true dan pernyataan B bernilai false, maka biimplikasi A dan B bernilai false. Selanjutnya, jika pernyataan A bernilai true dan pernyataan B bernilai true, maka biimplikasi A dan B bernilai true. Kesimpulannya, jika salah satu pernyataan bernilai false atau salah, maka A biimplikasi B bernilai false. Selanjutnya kita akan mempelajari converse, inverse, dan kontraposisi. Converse, inverse, dan kontraposisi merupakan bagian dari implikasi. Converse adalah perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain. Pernyataan jika B maka A disebut converse dari pernyataan jika A maka B. Inverse adalah pembalikan suatu susunan dari suatu susunan yang lain. Pernyataan jika not A maka not B disebut inverse dari jika A maka B. Selanjutnya, pernyataan jika not B maka not A disebut kontraposisi dari pernyataan jika A maka B. Berikut adalah tabel kebenaran implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi.
Jika pernyataan A bernilai false dan pernyataan bernilai false, maka implikasinya bernilai true, converse-nya bernilai true, inverse-nya bernilai true, dan kontraposisinya bernilai true. Jika pernyataan A bernilai false dan pernyataan B bernilai true, maka implikasinya bernilai true, converse-nya bernilai false, inverse-nya bernilai false, dan kontraposisinya bernilai true. Jika pernyataan A bernilai true dan pernyataan B bernilai false, maka implikasinya bernilai false, converse-nya bernilai true, inverse-nya bernilai true, dan kontraposisinya bernilai false. Selanjutnya, jika pernyataan A bernilai true dan pernyataan B bernilai true, maka implikasinya bernilai true, converse-nya bernilai true, inverse-nya bernilai true, dan kontraposisi bernilai true. Dari tabel di atas, implikasi ekuivalen dengan kontraposisi. Dari tabel tersebut kita bisa mengetahui tabel kebenaran implikasi sama dengan tabel kebenaran kontraposisi, dan tabel kebenaran converse sama dengan tabel kebenaran inverse. Sebagai contoh, sebuah implikasi, jika hati tenang maka kita senang, maka bentuk converse-nya jika kita senang maka hati tenang. Bentuk inverse-nya menjadi jika hati tidak tenang maka kita tidak senang. Bentuk kontraposisinya jika kita tidak senang maka hati tidak tenang. Berikut adalah mind map ringkasan materi. Semoga dapat membantu dan memudahkan teman-teman memahami materi logika. Ada dua catatan, yang pertama pernyataan, yang kedua operasi pernyataan atau proposisi. Pernyataan adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya, baik benar ataupun salah. Dari pernyataan-pernyataan tersebut bisa dibentuk menjadi pernyataan majemuk dengan bantuan operator. Yang pertama negasi, yang kedua konjungsi, yang ketiga disjungsi, yang keempat eksklusif or, yang kelima implikasi, dan yang keenam biimplikasi. Varian dari implikasi ada converse, inverse, dan kontraposisi. Demikian penjelasan materi sistem bilangan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.